manusia dan jin kawin hasilnya itu. Maksud kamu gitu kan? Nah terus anak-anak ini mau apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bener nggak sih yang saya lihat? Dia mengeluarkan benih kan si prianya ini, si pria jin ini. Oh, benihnya itu ditaruh kayak misalkan di dalam makanan. Makanannya dicerna lalu masuk ke dalam tubuh perempuan. Hamil berarti. Oke. Saya bisa menyediakan itu. Oke. Bisa kita tunjukkan di... Oh, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Seplester. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah hadir untuk ikut penelusuran malam ini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dilapangkan rezekinya. Malam ini saya ada di salah satu lokasi yang mungkin teman-teman yang dulu sering memantau tidak asing dengan lokasi ini. Ya, ini adalah jalanan yang dikenal dengan lokasi pasar gaib, teman-teman. Dimana di sini ada sebuah kerajaan yang sampai sekarang pun belum ada yang bisa mengungkap kerajaan yang sebenarnya. Dan pasar gaibnya pun sampai hari ini masih belum ada yang bisa untuk menunjukkan bagaimana kondisi asli yang dinamakan dengan pasar gaib tersebut. Namun, fenomena ini sudah sering disampaikan oleh teman-teman, khususnya yang berasal dari Jawa Barat, kreator-kreator dari Jawa Barat. Tempat ini tempat yang luar biasa dengan energi yang besar, teman-teman. Dan malam ini saya coba untuk datang ke sini karena ada sebuah panggilan di mana beberapa waktu kemarin, tepatnya di atas sana tuh, jadi di jalur ini tuh ada satu tikungan gitu. Ada orang menemukan sekumpulan anak-anak, bisa dibilang balita mungkin, teman-teman. Karena secara perbentukan tingginya itu tidak lebih dari lutut. Entah itu tuyul, entah itu anak jin atau entitas apa, masih belum bisa dipastikan, tapi mereka berbentuk pucat. Dan katanya si anak-anak itu menghadang jalan, geng. Mereka seolah-olah berdiri mau kayak ngejegat gitu. Dan itu si warganya sampai shock. Tidak mengalami kecelakaan, tapi begitu pulang katanya dia mengalami demam sampai beberapa hari. Ada yang kelebatan, teman-teman. Ini memasuki musim kemarau, udah beberapa hari. Jalur ini selalu sepi, teman-teman. Karena memang terkenal wingit juga. Jarang warga yang siapa itu? Mukulin apa sih kamu? Hei, kamu ada di dalam gorong-gorong. Saya tahu kamu di dalam sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa itu?
kaget, teman-teman. Allahu Akbar. Gak expect banget ternyata dia muncul seketika dan oke, I see you. Saya ingin memastikan saja siapa kamu, karena saya tidak ingin berurusan sama kamu sebenarnya. Dan tidak perlu juga sebenarnya saya menanggapi kamu, tapi kalau misalkan cara kamu seperti itu, bisa bikin kalau ada yang lewat bisa celaka. Wow. Denger geng, apa tuh? Suara apa tuh? Burung, binatang atau apa? Oke. Assalamualaikum. Apa yang sedang kamu kerjakan? Semoga saja tertangkap kamera. Banyak interaksi yang sudah bermunculan. Lokasi ini sudah lama tidak dikunjungi dan terasa makin pekat, teman-teman. Hei, keluar dengan perlahan. Jangan bikin kaget. Nggak tahu nih, dalamannya kayak apa gorong-gorongnya, teman-teman. Saya akan menggunakan penerangan dengan pencahayaan yang semaksimal mungkin. Siapa itu? Jangan ganggu. Diam. Oi, kan? Jangan temperamen kamu. Apa memang punya kelainan? Jangan-jangan kamu darah tinggi? Gorong-gorongnya kecil, teman-teman. Gak ada serem-seremnya di gorong-gorong. Tapi saya agak sedikit males, turun ke sana, Ini kita harus turun ke sana nih, buat ngelihat dalamannya. Dia ada di dalam, geng. Oke, kita turun aja, teman-teman. Mudah-mudahan perbentukannya tidak terlalu ekstrim. Lah, kok anak kucing? Sejak kapan dia di sini? Wih. Banyak binatang juga masuk ke dalam sana, Kok ada anak kucing? Allahu Akbar. Kan? Dia masuk ke dalam sana, geng. Dia melesat. Ini anak kucing lagi ngapain? Ini keren banget bulannya. Dari tadi ada yang kerasak-kerusuk di dalam sini. Dan saya masih belum bisa memastikan entitasnya apa. Oh. Oke. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu bukan sesuatu yang buruk untuk dilihat. Saya akan coba panggil entitas ini, sekalipun saya nggak tahu dia ini apa. Oke, tenang aja, saya nggak galak kok. Kamu bisa ngobrol sama saya, dan kita juga bisa kenalan. Siapa tahu ada chemistry gitu.
Assalamualaikum. Kita kenalan di sini. Come out. Wah, agak licin kalau ditarik teman-teman. Saya bawa mainan. Mungkin kamu atau teman-teman kamu bisa main. Oke, dia nggak bakalan suka dengan tambahan energi seperti ini. Kita matiin aja. Suaranya ini akan sedikit nyaring teman-teman. Sebenarnya kamu cukup serem untuk tampilan wujud yang sering terlihat. Tapi saya bisa ngelihat kok bagaimana aslinya kamu ini sebenarnya. Nah, gak serem. Karena memang kamu cuma mau nakut-nakutin. Jadi, saya pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan sekumpulan anak-anak kecil Oke, saya sudah duduk seperti apa yang kamu minta. So, boleh. Oke, dia akan menunjukkan sama kita siapa anak-anak kecil ini. Terus kenapa mereka muncul dan di mana mereka tidur, tempat tinggalnya gitu. Oke, deal. Dia cuma minta tulang ayam, tulang hewan, warna hitam. Oke. Saya bisa menyediakan itu. Oke? Bisa kita tunjukkan di... Oh, anjir. Gokil. Belum juga selesai ngomong. Dia udah ngelesat ke sana, geng. Oke, geng. Katanya dia mau ngasih tahu kita siapa anak-anak kecil itu, terus kenapa mereka muncul gitu,
dan di mana mereka bersarang ataupun tinggal. Right? Kucing ini bentar, barusan ada yang ngomong dari belakang saya. Masa kucing ini sih? Katanya jangan maju, teman-teman. Tapi ini saya coba deketin. Apa kita redupin dulu lampunya? Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oh my God. Bener nggak sih yang saya lihat? Geng, kucing ini bukan kucing beneran. Wait, tiba-tiba ngeblur kamera. Tadi pas udah nyampe sana, itu kedengeran banget. Kayak berbisik, setengah berbisik gitu teman-teman. Jangan ke sana gitu. Pokoknya dia bilang gak boleh lah, seolah-olah ngelarang. Berusan hilang gak tahu kemana. Ini kucing yang tadi di sini kan? Iya, geng. Apa dia salah satu penunggu gitu? Bulannya, ya Allah. Ini puncak terbesar energi yang bisa kita olah, kita untuk apa ya? Untuk meditasi, teman-teman. Purnama total. Keren banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih ya Allah, saya masih diberi kesempatan untuk melihat bulan yang indah banget. Allahu Akbar. Aduh, saya jadi ragu, Tapi entitas barusan dia udah bersedia untuk nganter saya ke sana, teman-teman. Gak apa-apa, kita coba dulu. Dengar. Saya akan coba redupkan dulu cahayanya. Ngapain dia coba? Mukul-mukul kayak gitu? Kurang kerjaan. Berisik. Tetangga pada denger lu bikin ribut. Udah mana pagi-pagi nyetel musik kenceng banget.
Giliran malam lu mukul-mukul pohon. Gimana mau nyaman warga sini? Kalau ada nadanya mungkin enak. Ini mukul asal-asalan lagi. Saya nggak tahu jenisnya apa ini teman-teman. Berasa euy. Pengap, geng. Ini berarti dia tidak suka. Karena seolah-olah itu salah satu apa ya? Distraksi gitu. Saya nggak mau berkomunikasi sama dia. Oke, kita silent aja. Tidak perlu banyak ngomong di sini, teman-teman. Kita coba lewatin. Tikungannya ada di depan. Tapi ini berasa makin sesek. Geng, serius geng. Ini yang larang saya siapa gitu, yang dari tadi jangan. Apa ada hal yang belum saya ketahui terkait dengan yang terjadi di sini? Atau mungkin informasinya belum benar-benar saya ungkap lebih jauh gitu. Tapi ya memang yang saya dengar di sana tikungan itu tuh ada anak kecil yang pada ngumpul bukan ngumpul, pada berdiri di tengah jalan. Ukurannya cuma sebatas lutut. Gak lebih dari lutut. Apa tuyul ya? Hai Cing. Cing, gak enak banget. Hai Kuch. Lah, Kuch. Hai Meong. Aduh Meong. Malah makin absurd. Siapapun kamu, sini. Kita ngobrol dulu. Biar informasinya lebih lengkap dan saya bisa melakukan sesuatu supaya tempat ini lebih bersih. Wow. Saya nggak ngerti teman-teman. Secara backstory-nya ini tempat dulunya kayak apa, geng. Jarang sekali warga yang coba bukan takut gitu. Tapi mereka kayak ragu buat nyeritain dulunya ini apa gitu. Padahal ceritain aja biar orang-orang pada tahu. Jejaknya masih ada teman-teman. Karena tadi dia nggak tahu lagi ngapain. Tapi ini berasa banget di situ kayak ada sesuatu yang entah disembunyikan, entah mungkin memang disimpan gitu. Coba kalau misalkan dia wujud bentuknya kucing tapi segede orang. Wow. Oke, kita coba untuk wujudin siapa sih dia yang sebenarnya gitu, geng.
Muncul, naik. Duduk situ. Ayo, duduk situ. Oke. Dia malu katanya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu malu. Cuma gak enak aja gitu kelihatannya. Gak bisa ngelihat kalau misalkan tangan kamu mau ngapain terus apa? Iya. Kamu tadi ngelarang saya untuk tidak maju ke dalam sana. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Dipiara? Maksudnya ada orang yang memelihara mereka? Oh, teman-teman, dia mengatakan anak-anak kecil itu sebenarnya piaraan. Seolah-olah jadi mereka itu diternak. Diternak maksud kamu dikembangbiakan dari wait, teman-teman. Apakah itu tuyul? Nah, ini hal baru, geng. Saya baru ngedenger terkait dengan apa yang dia sampaikan. Kalau memang dia hasil dari perkembangbiakan entitas gaib, lalu muncullah anak-anak itu menjadi entitas-entitas kecil yang jumlahnya banyak. Siapa yang mengembangbiakan itu? Masa iya sih? Manusia dan jin kawin hasilnya itu. Maksud kamu gitu kan? Nah terus anak-anak ini mau apa? Oh, oke. Secara kurang lebih di tujuannya ya untuk kayak ya pesugihan kayak tuyul berarti teman-teman. Tapi apakah mereka mencuri juga? Oh iya. Udah kita simpulkan bahwa itu adalah tuyul. Oke teman-teman. Bagaimana proses untuk perkembangbiakannya sendiri sehingga nah ini manusia dan jin itu yang laki-lakinya manusia atau yang laki-lakinya jin? Yang laki-lakinya jin, oke. Berarti yang perempuannya manusia. Ada yang melakukan itu? Oh. Proses perkawinannya bukan apa ya, bukan seperti yang kita gambarkan seperti persetubuhan teman-teman, tetapi melalui semacam kayak dalam mimpi. Namun benih dari dia mengeluarkan benih kan si prianya ini, si pria jin ini. Oh, benihnya itu ditaruh kayak misalkan di dalam makanan. Makanannya dicerna lalu masuk ke dalam tubuh perempuan. Hamil berarti. Geng, perempuannya tidak hamil, tetapi dia akan mengalami proses seperti persalinan. Yang dikeluarkannya itu berbentuk gumpalan darah kotor seperti haid gitu-gitu. Oke. Luar biasa teman-teman. Proses persalinannya tidak seperti manusia melahirkan, tetapi ada gumpalan-gumpalan darah yang keluar dalam jangka waktu berapa lama? Proses untuk misalkan kalau manusia hamil 9 bulan. Nah ini proses
yang terjadi dengan pertumbuhan embrio tuyul itu? Menuju waktu habis kaden tetap mau. Adwere, adwere. Kayak apa ya, 40 hari teman-teman. Ada di dalam tubuh perempuan itu selama 40 hari. Setelah 40 hari dia keluar. Kemudian Aisa, hidup gitu aja. jadi mermaid. Oh, ada prosesi ritual, oke. Bagaimana prosesnya, seperti apa? Nah, kira mana apa boleh update start kira-kira jadi jadi kampus ya kita pelajari di kamarnya. Akan kami mana mau jadi apa saja beli belum gua. Untuk membesarkannya, dia butuh ibu, dalam tanda kutip, ibu yang menyusuinya, sekalipun perempuan itu bukan si perempuan yang melahirkannya, teman-teman. Nah, terus ada gitu orang. Mereka mesti kita Oh, kursa. oke. Kita beli sastra bergabung. Jadi mungkin singkatnya seperti ini, geng. Ada dukun. Dia mengembangbiakan tuyul. Nah, udah tuh tuyulnya berkembang biak. Sampai 40 hari dia lahir tuh. Dalam bentuk mungkin fisiknya gitu ya. Nah, orang-orang yang pengen kayak cepet, menghubungilah dukun itu. Dan si tuyul itulah dalam bentuk, mungkin saya nggak tahu, nggak bisa ngegambarin, entah mungkin dalam bentuk telur gitu ya, terus dikasihlah sama si orang yang butuh tuyul itu. Dan yang punya tuyul, yang pengen punya tuyul itu, dia harus nyari satu orang perempuan yang mau menyusui, Listen, bukannya dijual mungkin istrinya atau berkali berbuat. ya, secara singkatnya seperti itu kan. Kalian nama dosa. Kalian minum tuan. Oh, oke. Untuk penggambaran proses bagaimana terbentuknya si tuyul itu, saya sudah bisa mencerna. Namun, kenapa mereka kok berkumpul di sini? Akan kalian buat kisah saat level 4 with what you did. Again, kapal itu saat 6. Oh, Mereka akan berjas di satu proyek kapal itu. dalam hitungan kontrak dukun dengan si pemelihara tuyul. Ketika kontraknya habis, maka si tuyul itu akan kembali ke orang yang mungkin melahirkannya gitu ya. Mungkin dukun beranaknya gitu, si dukun itu. Dan sekarang si dukunnya meninggal. Dia tidak punya, mungkin istilah apa ya? Dia udah nggak punya tuan gitu, teman-teman. Jadi mereka berkeliaran di sini. Terus kenapa kok bisa sampai nyasar ke sini? Kenapa nggak di tempat lain? Karena ini pasar. Ini pasar. Di sini banyak makanan. Pasar dalam tanda kutip ya, teman-teman. Banyak makanan, banyak yang bisa mereka cerna. Kalaupun mereka tidak bisa membeli, mereka bisa nyuri. Dan ya meminta lah gitu. Mereka bisa meminta. Dan di tempat di sana, itu kalau misalkan di kita tuh kayak pusat tengah-tengah pasarnya, teman-teman. Mungkin ini gerbangnya, di sana tengahnya, di sana lagi ujungnya gitu. Ya masuk akal sih kalau misalkan dalam pemikiran seperti itu. Nah, tadi kamu ngelarang saya untuk masuk ke dalam sana. Kenapa? Ini benda ini kata dia ini akan memancing banyak orang gitu, geng. Maksudnya banyak entitas gitu. Ya mungkin karena suaranya nyaring mungkin, teman-teman. Tapi kan nggak saya bunyiin setiap mau kemana, mau apa gitu. Ini kan oke. Ya.
Ini peninggalan kakek dulu. Ya udah, ini peninggalan kakek aja. Berarti kalau misalkan mau ke sana, saya tidak usah bawa ini. Good job. Berarti saya simpan dulu baru masuk ke sana. Get the part. This is not enough. Oke. Tapi ini terlalu larut untuk melanjutkan apa yang coba saya tuju. Mungkin insya Allah besok saya coba kesini lagi. Dan saya akan sebenarnya tadi ada Iya. yang wujudnya serem tuh di sana. Tapi ternyata nggak seperti itu. Dia mungkin mau nakut-nakutin. Saya juga sebenarnya tadi kaget di sini. Saya kirain kamu perwujudan. Ya udah, oke. Terima kasih banyak informasinya. Saya mungkin seperti biasa. Mereka selalu meminta sesuatu. Gak apa-apa sih. Ya udah. Ini saya kasih. Jangan muncul sembarangan ya. Takutnya ada orang lewat, kamu keluar, terus mereka kaget, nanti jatuh masuk ke pelosok gitu, malah mencelakakan orang lain. Ya. Kalau memang lagi iseng, main aja ke rumah. Ke Tasik sana. Oke? Alright. Oke, geng. Ini mungkin saya lanjutkan besok aja. Karena barang ini memang harus saya simpan sih. Tidak bisa saya bawa. Tadinya cuma sekedar buat ya perbekalan lah gitu, geng. Tapi kalau memang ini terlalu menarik entitas-entitas ataupun energi-energi yang nantinya berbenturan, akan lebih baik saya urungkan untuk malam ini masuk ke dalam sana. Mudah-mudahan besok saya bisa ungkap kenapa mereka bisa muncul di situ. Sekalipun barusan saya dapat informasi dari dia bahwasannya si tuannya ini sudah tidak ada, teman-teman. Dan kalau memang itu benar, mungkin si tuyul-tuyul ini butuh sesuatu, butuh seseorang yang apa ya istilahnya? Ya mungkin untuk menjadi orang tua mereka gitu, daripada nggak ngerti juga siapa yang mengadopsi gitu, geng. Takutnya mereka terlantar, daripada gentayangan di sini mendingan saya pindahin gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah mampir, yang sudah gabung malam ini. Misinya masih belum selesai. Nanti kita coba selesaikan, mungkin besok. Indah banget, geng. Luar biasa. Bulan purnama. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya Sep Lester, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama melakukan penelusuran. Takutnya ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman juga yang barangkali punya rezeki lebih, boleh dikepoin, geng, media-media support untuk mendukung akomodasi perjalanan saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih dukungan langsung ataupun tidak langsung. Semoga apa yang diberikan dibalas dan digantikan dengan yang lebih besar lagi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.